Shalom, kembali lagi dalam channel Bincang-Bincang Kebinekaan. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara mengenai sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dan juga mengenai pidato dari Insinyur Soekarno pada saat menjelaskan tentang Pancasila itu sendiri. Ya, ini ada sekelumit video dari Pak Greg selaku dosen Pancasila kita. Baik teman-teman, kini saatnya kalian untuk memaknai apa artinya kesucian itu. Silakan untuk menjawab 2 pertanyaan saja dari saya. Jangan lupa, sama seperti video kalian yang bagus-bagus kemarin itu, jawablah pertanyaan itu dalam bentuk video reaction. Nah, langsung kita jawab pertanyaan dari Pak Greg dalam video itu. Bagi saya, kesucian adalah hidup kudus, hidup seperti Allah yang Maha Kasih. Hal itu dapat diterapkan dengan mengasihi sesama manusia dan mengasihi Allah sendiri, sebagaimana tercermin dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sebagai perintah dari Tuhan sendiri. Sebagai seorang Katolik dan seorang Indonesia, kesucian adalah hidup dalam kasih untuk mengasihi satu sama lain, melihat Allah dalam diri orang lain contohnya. Nah, dari situ harapannya akan timbul sifat humanis, sifat friendly, dan sifat altruis untuk bergotong royong. Altruis ini maksudnya adalah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi lawan katanya adalah egois. Lanjut yang kedua, prosesnya bagaimana untuk mencapai kesucian itu? Pertama adalah mengakrabkan diri dengan Tuhan lewat membaca Alkitab dan beribadah secara serius untuk mengenal dan merasakan pengalaman dikasihi oleh Allah. Jika diteliti secara cermat, pengalaman itu tidak hanya bersifat rohani, tetapi bersifat jasmani. Jasmaninya mengapa? Karena pengalaman itu dirasakan secara nyata dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah merasakan kasih itu, hendaknya diwujudkan secara nyata pula dengan berbuat baik kepada sesama dan kepada alam ciptaan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Nah, maka perbuatan kasih itu akan saling terhubung bagaikan listrik, atau dalam bahasa awamnya yaitu perbuatan balas budi. Dengan begitu, setiap orang akan saling mengasihi satu sama lain sebagai salah satu jalan untuk hidup suci atau hidup kudus. It's just that easy to do, feel the God's love and share it to others. Nah, lalu ada jawaban dari modul ini berisi tentang pidatonya Bapak Insinyur Soekarno. Di situ ada pertanyaannya, lalu kita akan jawab pertanyaan itu secara singkat. Yang pertama, Dokuritu Shunbi Kyosakai adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kondisi kesejahteraan, keadilan, dan kemerdekaan pada saat itu masih dalam perjuangan, sehingga masih belum terasa secara penuh, belum dirasakan secara berdaya guna, walaupun ada daya gunanya sedikit, karena di masa itu mendekati kemerdekaan Indonesia, sehingga situasinya sedikit membaik walaupun belum benar-benar membaik, tapi masih dalam perjuangan sehingga masih belum terasa secara penuh. Yang ketiga, pertama adalah Jerman, pemimpinnya yakni Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir awalnya supaya menguasai militer Jerman dan untuk menaklukkan pemerintah pada saat itu, yang membawanya menaiki kekuasaan dan menjadi pemimpin yang totaliter dengan paham nasionalisme dan sosialisme. Yang kedua, Saudi Arabia dengan tokoh Ibnu Saud yang menaklukkan wilayah di sekitar Arab menjadi satu kerajaan bersama dengan teman-temannya dan mendirikan negara berdasar satu agama, yakni agama Islam. Rusia sendiri tokohnya adalah Vladimir Lenin yang pada saat itu berhasil menggulingkan kekaisaran Tsar Nicholas II yang dirasa tidak kompeten dan menyengsarakan rakyatnya,
sehingga Vladimir Lenin ini mendirikan negara republik dengan ideologi Marxisme. Sedangkan Indonesia sangat berbeda dari ketiga negara yang sudah saya sebutkan tadi. Indonesia sendiri perjuangannya adalah rakyat dan juga pemerintah bersama-sama bersatu padu melawan penjajahan dan membentuk pemerintahan sendiri berdasar ideologi Pancasila. Yang keempat, jelimet itu dalam bahasa Jawa yang artinya oleh Pak Soekarno artinya tidak perlu memikirkan hal-hal yang sepele hingga selesai untuk merdeka. Sebaliknya, kemerdekaan adalah jembatan emas yang di seberangnya adalah berada rakyat dapat hidup dengan sejahtera setelah itu. Jadi Bapak Soekarno ini lebih memilih merdeka awal, dan untuk masalah sepele lainnya tentang kesejahteraan rakyat atau mutu hidup rakyat itu akan dikembangkan selanjutnya. Karena kemerdekaan adalah jembatan emas yang menjadi cita-cita mereka selama beberapa tahun itu. Yang kelima, hal positif dari merdeka secara cepat itu pertama, rakyat bebas dari perbudakan dan penjajahan kolonial. Yang kedua, tujuan perjuangan mereka tercapai secara cepat. Dan yang ketiga, lebih cepat untuk membentuk negara baru. Namun di situ ada kelemahan. Salah satunya, pertama, bentuk pemerintahan yang labil yang bisa berubah-ubah yang tidak tetap. Yang kedua, kurang mampu memenuhi kebutuhan negara dan rakyat karena kurangnya persiapan itu tadi, karena dilakukan secara lebih cepat. Dan juga kualitas sumber daya manusia yang mungkin kurang mencukupi atau mutunya lebih rendah begitu. Nah, yang keenam, komunisme ialah paham yang mengubah kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik sehingga semuanya dikuasai oleh pribadi tertentu atau sekelompok orang tertentu. Nah, liberalisme adalah paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak individu yang sama dalam berbagai aspek yang menyangkut harkat hidup banyak orang. San Min Cui Ai, paham yang berdasarkan pada 3 asas yakni nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ideologi berdasarkan agama adalah paham yang mengambil falsafah agama sepenuhnya dalam mengorganisir rakyat dan untuk membentuk sistem pemerintahannya. Jadi berlandaskan pada satu agama tertentu yang mereka pilih. Yang ketujuh, keunggulan Pancasila terletak pada fungsinya. Yang pertama untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia, dan kedua hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri karena dibentuk sesuai kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan ketiga, ini yang paling penting, di dalamnya ini mencakup nilai-nilai yang ada di ideologi-ideologi yang lain sehingga menjadi semacam kesimpulan. Karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai ketuhanan, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedelapan, Soekarno memiliki pendapat bahwa suatu bangsa memiliki syarat, yakni terdapat bumi atau wilayah yang jelas, terdapat rakyat yang mendiami bumi tersebut, dan terdapat pemerintahan yang menuntun rakyat dalam bumi itu. Yang kemudian ketiganya ini diperkukuh dengan pengakuan dari negara lain yang telah merdeka. Yang kesembilan, 5 prinsip Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi untuk mufakat, kesejahteraan rakyat, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pertanyaan yang terakhir, konsekuensi dari persatuan prinsip tersebut ialah gotong royong seperti yang telah dikemukakan oleh Insinyur Soekarno menjadi Ekasila. Nah, dalam gotong royong itu ada prinsip satu negara untuk semua dan semua untuk satu tujuan yang sama. Konsekuensinya adalah saling bantu-binantu, bantu-membantu, saling hormat-menghormati, kerjasama atas dasar kesadaran, dan yang terakhir adalah menomorsatukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang pada dewasa kini mulai pudar dan mulai dihidupi oleh banyak teman-teman, banyak kaula muda dengan sifat individualisme yang melekat dalam diri mereka.
Ya begitu bincang-bincang kebinekaan pada kesempatan ini. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.